sana, waktu bergerak seirama dengan ayunan bambu. Geraknya tak hanya di ladang, tapi juga di dalam turak. Turak yang berisi sebuah perayaan, sebuah janji, dan sebuah jiwa. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah budaya yang mereka yakini hanya sekedar tarian, seketika berubah menjadi benteng untuk melawan bayangan yang datang dari. Namun di Terawas bambu tidak pernah membuntuk. Inilah kisah perlawanan yang diukir dengan darah dan mata. Inilah pertunjukan teater dari kelompok 1 kelas 12 F5 yang berjudul Turak. Selamat menyaksikan. Detik takdir desa Terawas berubah selamanya. Kita sampai tuan. Udara segar, tanah subur. Prajurit, pastikan tak ada lagi penundaan di sini. Kita akan menguasai tanah ini. Aku sudah tak sabar menghadiahkan tanah ini untuk Ratu. Siap Tuan Laksamana. Sepertinya setelah mereka melihat senjata ini, mereka akan berlutut dan tentunya mereka akan banyak dapat padi dan budak baru. Ayo kita kuasai tanah ini. Di tepi aliran yang membelah tanah, kini Terawas bertumbuh padi, cerita, dan tradisi. Di sini, turak bukan sekedar bambu. Ia adalah suara leluhur, ritme hidup yang menyatukan. Bambu. Ia mengajarkan kita cara untuk bersabar, cara untuk teguh. Setiap hentakannya adalah janji, setiap ayunan bambunya adalah ikrar. Betul kan, Puyang? Betul, Ayu. Ayu, ingatkan semua. Turak bukan hanya menjaga tubuh, tetapi hati. Jangan sampai kita lupa adat hanya karena lapar atau takut. Turak ini baru selesai kutempa, Puyang. Suaranya nyaring, seperti hati rakyat yang tak pernah patah. Benar kan, teman-teman?
Semuanya, ada kapal besar mendekat. Banyak berpakaian asing di sana. Suatu kabar buruk membelah sungai Kedemang. Angin tak lagi membawa wangi pagi, tetapi bau asing sudah datang dari hulu. Sebuah bayangan yang datang untuk menantang irama hidup. Tenang, kita dengarkan dulu. Jangan panik. Itu yang diharapkan musuh. Ayo, apa kau yakin desa Trawas akan tetap baik-baik saja? Aku takut tidak bisa menari lagi. Kau tahu kan kabar pasukan yang datang dari Belanda? Benar Ayu, kita hanyalah penari yang tidak bisa berbuat apa-apa jika melawan mereka. Itu benar. Kita hanyalah kedua. Kita tidak bisa. Lebih baik kita menyerahkan padi, menyerahkan tanah. Asal mereka biarkan kita tetap bernafas. Melawan mereka sama dengan bunuh diri. Tenang semuanya. Kalau benar mereka datang, kita sambut mereka dengan gerak, bukan dengan rasa takut. Suara kicauan burung pagi ini sudah gelisah. Kabarnya Belanda sudah mulai. Mereka menjara ladang dan memaksa untuk memberikan hasil bumi. Tak lama lagi, Trawas akan mereka datangi. Kami hanyalah para penari. Apa yang bisa kami lakukan? Lembu di tanganmu bukan sekadar alat tari, nak. Ia bisa menjadi doa dan juga bisa menjadi senjata. Baik, kita tidak akan lari, kita tidak akan tunduk. Kita sambut mereka dalam perlawanan pertama kita. Seno, apa rencana? Para laskar, kalian mundur dan siapkan diri di balik pohon atau rumah panggung. Kalian adalah mata pengintai dan tameng tersembunyi. Biarkan para penari yang menjadi wajah depan Trawas. Kita tunjukkan bahwa Trawas tidak takut. Nah, Raden. Kita siapkan turret malam ini. Kita latihan dulu sekarang. Cepat, cepat, cepat. Oi, begitu. Panggung telah terpasang. Kini bambu di tangan penari diangkat. Bukan untuk perayaan, melainkan untuk membelah harmoni. Tepat saat turret siap menari sebagai tameng martabat, bayangan asing itu pun tiba. Mereka datang dengan langkah angkuh dan tidak menyadari bahwa tarian yang mereka saksikan bukanlah penyambutan, melainkan perlawanan pertama. Apa-apaan nih? Kami datang membawa perintah dan kalian menari di hadapan kami seolah kami ini tamu. Selamat datang di Trawas, tuan-tuan. Nyonya-nyonya, kami tidak punya upacara penyambutan untuk para penjajah. Kami hanya punya tari turang. Ini adalah tradisi kami. Ritme hidup yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Tari Tora katamu. Aku tak peduli dengan nama tarian primitifmu itu. Primitif? Iya, kami datang hanya untuk si bumi, bukan melihat kalian mengentak-entakkan kaki. Siapa yang memberi kalian izin untuk menari di hadapan kami? Tradisi dan kebebasan kami tidak perlu izin siapapun, Tuan. Di tanah ini, kami menari, bertani, dan hidup sesuai adat. Mereka gila, Senoir. Tarian-tarian primitif ini. Orang itu. Mereka mencoba menghina kita. Tari Turat, dijikan. Rakyat Trawas, sampaikan bahwa tanah ini kini berada di bawah pemerintahan kami. Pajak akan dikenakan, siapa yang menolak akan ditindak. Tanah ini milik rakyat yang menanamnya. Tanganmu tak layak untuk menggaruknya sembarangan. Kalian bahkan tak punya jasa yang berarti. Serahkan hasil panen atau kami bawa paksa. Sombong sekali, kalau saja Puyang tidak melarang. Kami menepati adat dan tegak pada hak kami. Kami tak ingin bentrok, tetapi kami tidak terima tindakan penindasan ini. Hahaha. Bambu tanganmu hanyalah bambu kecil yang tidak bermakna. Bagaimana bisa kau sebut itu senjata? Mereka mengira dengan tarian-tarian konyol ini mereka lawan senapan kita. Dasar primitif. Mereka menertawakan bambu dan tarian. Mereka tidak tahu senjata terkuat bukanlah besi, tetapi akar. Kita tegak karena di atas
cium, tiada lutut yang akan. Kalian akan tahu arti perintah. Hukuman atau bagi kalian. Prajurit, wait. Sudah, biarkan saja tikus kecil itu berlari. Out Mercury, mereka semua memiliki tekad yang luar biasa. Teriak luguh dan mudah dibodohi. Hari langit kita gelap, tetapi bambu tetap tumbuh. Selama kita punya Turah, kita pasti punya harapan. Ayo kita bawa mereka pergi. Prajurit, bawa mereka semua. Malam yang dijanjikan kedamaian berubah menjadi malam perbudakan. Malam yang dijanjikan kedamaian berubah menjadi malam perbudakan. Tangan yang terbiasa membelai padi dan mengayun turap kini dipaksa untuk memanggul beban. Inilah wajah Kalian berpenari. yang merampas Angkat hasil, kali. merampas tenaga dan merampas martabat. Apa kalian jalan aja untuk bersenang-senang, ha? Sekarang menarilah sambil membawa kayu. Kami tahu cara bekerja, Tuhan. Tapi kami ketakutan. Beri kami waktu istirahat. Omong kosong. Hah, sepertinya mereka sedang bekerja. Cepat kalian bekerja. Lihatlah Nyonya Bel, para penari ini sedang mengeluh. Mereka pikir mereka sedang berpentas untuk langsung. Sebaiknya kita buat saja kamu gerak jadi cabut. Jangan begitu, Clara. Mereka semua harus tetap hidup untuk melayani kita. Tetapi mereka semua harus tahu bahwa siapa yang berkuasa di sini. Dan kalian semua lanjutkan pekerjaan kalian. Bagaimana ini? Mereka ingin menghancurkan kita. Bukan hanya tubuh, tetapi tulang kita. Stop! Tidak ada bantah. Kalian di sini udah bukan tempat. Stop! Jangan pekerjaan kalian. Tuan, Nyonya, biarkan istirahat mereka sebentar, Tuan. Ambil saja hasil panen kami, tapi jangan siksa mereka. Tutup mulutmu orang tua. Keinginanmu tidak ada artinya di sini. Lihatlah Nyonya Bel, si tua bangka ini sedang kau kira permohonanmu itu bisa dibeli dalam waktu Pak Tua? Kami datang bukan untuk panen. Kami datang untuk mengajar siapa yang bekerja di tanah ini. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Harusnya kita bantu. Aku harus segera pergi dari sini. Aku tidak ingin disiksa dan melihat mereka tersiksa. Hei kau, berhenti.
yang bertanggung jawab atas desa ini. Biarkan mereka pergi. Mereka telah bekerja melampaui batas manusia. Tanggung jawab apa? Hah? Prajurit, cepat ikat dia. Mari kita lihat seberapa besar tanggung jawabmu itu. Tunggu. Bawa dia, prajurit. Kalian semua, ajar dia. Tahan, Seno. Jantungmu harus tetap bergetar untuk terawas. Lihatku yang getar dan terawas. Bagus, terus. Jika mata mereka itu terjaga, percayalah bahwa senjata sejarah adalah sumpah untuk mereka semua. Benar, kau harus bertahan, Seno. Sudah cukup. Kurasa mereka sudah cukup lelah untuk hari ini. Kurasa mereka sudah tahu siapa yang berkuasa di sini. Dan kau, Seno, perintahkanlah budakmu itu untuk melepaskan ikatanmu yang sudah tak berdaya itu. Ayo kita pergi dari sini. Dasar pribumi tolol. Cukup, sudah cukup. Kita tidak bisa seperti ini terus, Buyang. Kita harus melakukan apa yang kita bisa. Kata Raja Seno. Aku akan menyuruh para laskar untuk mencari Nenati. Bawalah para penari yang lain ke balai sekarang. Ayo semua, jangan bawa waktu. Kita putuskan cara kita melawan malam ini. Ayo, kita ke desa sekarang. Jiwa Turak saat ini terluka, namun tekad tetap semakin membara. Malam ini, perlawanan tak lagi bicara soal senjata, tapi soal harga diri. Namun, di antara bara tekad, ada bara ketakutan yang mencari jalan keluar yang salah. Sampai selanjutnya. Di kegelapan sebelum badai, jiwa yang paling lemah kini diuji. Kinan yang lari dari pertempuran, kini dihadapkan pada pilihan terberat. Hidup dalam ketakutan atau mati dalam kemauan. Ia telah memberikan petunjuk kecil, dan kini ia diundang untuk memberikan yang besar. Siapa dia? Siapa namamu? Kinan, Kina, kau gadis yang cerdas. Kau tahu Turak tidak akan bisa melawan senapan kami. Kau lihat dengan mata kepalamu sendiri, bukan? benar Tuan Laksamana. Mereka semua gila. Mereka tak punya harapan. Sarah, Pengkhianat? Pengkhianatan apa? Kau itu menyelamatkan dirimu. Kau memilih diam. Jika kau memilih diam, kau akan mati bersama mereka. Jika kau bicara, kau akan berdiri di belakang kami sebagai mandor baru mereka. Bagaimana? kau tak perlu bertarung, Kinan. Kau hanya cukup memilih sisi yang menang. Kami akan menjamin keselamatanmu, keluargamu, dan kau tak perlu lagi merasa kelaparan atau melihat pertumpahan darah, asalkan kau patuh. Apa yang harus saya lakukan, Tuan? Saya ingin hidup dengan damai. Mudah, Kinan. Kau lihat mereka di sana? Tarian konyol itu? Beri kami rinciannya. Gimana celah pertahanan desa?
di mana mereka menyimpan makanan dan taktik apa yang akan mereka gunakan dengan bambu turak itu. Apa sih kata prajurit? Oh, rupanya di sini tentang turak itu. Di sini mereka menyimpan makanan. Ini taktik yang akan mereka gunakan untuk melawan kita. Sepertinya kita akan membuat taktik baru untuk menyerang mereka. Ayo, kita cepat pergi dari sini. Prajurit, bawa dia. Ia memilih hidup tanpa harga diri. Jalan yang ia kira paling aman, kini diambang pengkhianatan. Kinang tidak tahu bahwa ia baru saja menukar nyawanya dengan kehampaan dan memastikan bahwa bambu turak akan berlumuran darah terawas. Malam itu di balai adat, suara yang biasanya merdu berubah menjadi denyut rencana. Sementara satu hati telah menyerah pada janji penjajah, dan puluhan hati lainnya kini bersatu dalam sumpah perlawanan. Ujang, Raden, kami menemukan ini di dekat tenda penjajah ini ada dan tulisan ada juga catatan tentang turak, tentang titik kita. Kinan, beraninya dia. Setelah semua dilakukan Puyang untuknya, dia lebih memilih untuk menjadi mata-mata penjajah. Tidak, aku sudah menduganya. Matanya penuh dengan ketakutan. Tapi aku tidak menyangka dia akan mengkhianati darahnya sendiri. Anakku sendiri. Dia lebih takut mati daripada takut malu seumur hidup. Keputusan ini bukan menghancurkan dirinya sendiri, tetapi menghancurkan kita semua. Aku akan menyuruh para laskar untuk mencarinya nanti. Bawalah para penari yang lain ke balai sekarang. Pengkhianat, jadi dia yang membuat para penjajah tahu tentang turak di Dawau. Ini tidak bisa dimaafkan. Kemarahan kita tidak akan. Kita punya bambu, tanah, dan keberanian. Dan sekarang kita punya rahasia baru yang harus kita jaga. Ambil ini dulu saya. Aku tahu kau marah. Marahlah dalam marahlah dalam kepala, bukan dengan senjata. Hatiku sakit melihatmu diperlakukan seperti itu, Ayu. Aku berjanji demi Turak dan demi dirimu, mereka akan membalas tawa sinisnya. Aku punya satu rencana. Bagaimana jika kita ubah menjadi taktik? Tapi karena mereka tahu, aku akan mengubah setiap gerakannya. Aku akan merancang ulang setiap gerakannya. Mata mereka, saat itu para laskar akan menyerang dari bayangan. Bagaimana, Seno? Sebuah tarian, ide yang indah sekaligus berbahaya. Ayu, hanya kau yang bisa memimpin tarian berani seperti ini. Bukan tarian, Seno. Ini adalah janji. Janji untuk tidak pernah tunduk. Kita tunjukkan pada mereka bahwa tubuh penari yang sudah mereka hina tidak mudah dihancurkan seperti bambu. Aku bisa membuatkan bambu runcing, tetapi apa daya melawan peluru. Aku dulu disuruh Belanda mengangkat senjata untuk mereka, tapi hatiku menolak.
aku akan berperang untuk tanah sendiri. Kita bukan tentara terlatih, tapi kita tahu medan ini lebih dari mereka. Senjata kita mungkin sederhana, tapi kita punya naluri untuk bertahan. Bagus nak, kau bukan pengkhianat, kau kembali kepada asalmu. Para penari dan prajurit, karena tubuh yang menari dan tubuh yang berperang di keduanya digerakkan oleh jiwa yang sama. Kalau harus menari dan bersenjata, aku tidak takut. Lebih baik mati menari daripada hidup dijajah. Benar, kita akan menari di garis depan. Biarkan mereka terhipnotis oleh gerak kita. Saat mereka semua gerak kita yang akan bicara. Kami akan jadi bayangan tak terduga. Biarkan para penari menjadi pancingnya. Tujuh. Tarian malam ini Ayo, prajurit. Tarian ini melainkan dalam nyawa. Puisi diubah menjadi bulan. Geraknya menjadi budaya. Seni menemukan takdir. Paling berbahaya adalah perlawanan. Malam semakin larut, kini penjajah datang lagi. Kali ini bukan sekedar merampas hasil bumi, melainkan untuk memenjarakan jiwa. Mereka ingin membungkam lagu dan melarang gerak, karena mereka takut pada keindahan yang melahirkan perlawanan. Tanah ini subur, Mabel. Kita tak perlu membunuh mereka. Cukup taklukkan hatinya saja. Jangan khawatir, Mabel. Setelah ini kita akan membangun istana megah di sini. Seluruh tanah ini akan menjadi hadiah penaklukan untukmu, Mabel. Kau akan menjadi nyonya besar Trawas. Aku mencintai ambisimu, Olivier. Tapi aku hanya ingin menjalani hari yang tenang bersamamu. Mereka mengarah ke desa. Mengapa harus membawa senjata ke tempat seindah ini? Kau terlalu tertuju, Nobel. Rakyat yang tak tunduk harus diajak tunduk. Nah, mulai sekarang mungkin kita harus melarang kebanggaan mereka itu. Tarian konyol itu apa namanya? Turap. Ya Tuhan, turak. Itu alat turak. Tari adat mereka yang dilakukan saat panen dan doa. Larangan itu akan mematahkan semangat mereka, senior. Tanpa tradisi mereka tubuh tanpa jiwa. Nah, mulai hari ini tari turap dilarang. Tak ada tarian, tak ada nyanyian, hanya diam dan kerja. Siap Tuhan. Ayo kita pergi dari sini. Mereka melarang gerak karena mereka ingin memenjarakan suara hati. Namun, turak tak tinggal di kaki. Ia menghuni dada. Larangan hanyalah bensin yang menyulut tekad yang telah membara. Mereka menari bukan untuk hiburan, tapi untuk bertahan. Setiap langkah mereka adalah perlawanan. Setiap hentakan bambu, suara hati rakyat Trawas. Panggung telah disiapkan, sebuah tarian maut yang hanya memiliki satu penonton. Kini Turak menari di antara moncong senapan dan bambu runcing. Inilah gerakan terakhir sebelum pertumpahan darah. Sebuah tipu daya elegan yang menantang kesombongan.
yang tidak patuti memang tidak pantas hidup. Desa ini akan menjadi milik kita. Izin Tuan Laksamana, biarkan mereka kami menari satu kali terakhir sebelum akhir hayat kami. Kami mohon. Tidak. Lihatlah, Bel, para penari ini. Apakah mereka ingin bertonton? Apakah mereka sedang menyiapkan sebuah strategi? Biarkan saja, Livia. Biarkan mereka menari. Biarkan mereka menari untuk yang terakhir kali. Cepat, ayo. Cepat, ayo. mereka. Tarian yang membutakan merupakan sebuah awal dari kehancuran. Sebuah tarian tipuan yang diilhami oleh pemimpin Turaan. Kita menang, tapi banyak jiwa yang pergi. Turan ini bukan hanya sekedar tarian. Ia adalah kisah, ia adalah luka, dan ia adalah kebanggaan. Turan ini adalah monumen. Kita
Kita memang kehilangan banyak, tapi kita temukan sesuatu yang lebih berharga. Harga diri. Di setiap luka ada harga diri. Kini, Tura adalah kebanggaan kita semua. Kita tunjukkan bahwa kita tidak bisa ditaklukkan oleh siapapun. Biar mereka tahu. Semua ini untuk Trawas, yang sadar yang telah gugur. Aku tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tapi bagiku cinta lebih besar daripada kekuasaan. Livie, bangun Livie. Tuan, tidak. Bangun Tuan. Bagaimana dengan kerajaan kita? Bangun, Tuan. Entong. Mereka menang dengan tarian siapa sangka. Tidak, Tuan. Tuan, bagaimana dengan gaji Tuan? Tuan. Dan begitu, dari bumbu yang menari, lahir sejarah tanpa timbul. Selama bumi ini masih berdiri, selama bambu tumbuh di tanah, kami akan terus menari untuk mereka yang telah gugur dan untuk tanah yang kami cintai. Dan sekianlah pertunjukan dari kami ucapkan terima Kasih. tepuk tangan untuk 12F 5 kelompok 2. Oke, kelompok 1